Oke, balik lagi bersama saya tentunya di kelas Adobe InDesign ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tool spesial pada Adobe InDesign. Nah, tool spesial itu adalah tool di sebelah kanan ya teman-teman. Nah, ini kemungkinan setiap komputer itu berbeda atau setiap mesin itu berbeda. Jadi ini harus disetting terlebih dahulu ya. Berbeda dengan tool di sebelah kiri. Kalau di sebelah kiri ini ya kita tinggal ini aja. Misalkan toolnya nggak ada nih, kita tinggal keluarin aja di Windows, terus tools. Nah ini kita keluarin aja gitu. Jadi dia sepaket sistemnya kalau yang sebelah kiri. Tetapi berbeda dengan yang di sebelah kanan. Yang di sebelah kanan ini udah settingan saya ya. Jadi dia banyak kayak gini. Ini yang penting-penting aja maksudnya. Nah, coba saya setting ke tampilan biasa, yaitu di advance. Nah, seperti ini ya. Kalau tampilan biasa itu kurang lebih seperti ini. Nah, ini di sini kalian juga bisa menyeting artboard ya, bukan artboard sih, kayak keseluruhan dari Adobe InDesign. Gitu. Di sini ada advance, books, digital essential dan lain sebagainya ya. Kalian bisa menyetingnya. Kalau saya biasanya menggunakan settingan saya sendiri, yaitu kayak ini saya tulis kerja Rodi di sini. Nah, ini adalah tool yang sering saya gunakan dalam mendesain gitu. Nah, kalau yang normal biasanya sih advance ini atau enggak essential biasanya kemungkinan. Essential seperti ini kurang lebih. Ini kalian bisa mengaturnya ya. Atau essential klasik seperti ini, terserah kalian. Nah, jadi saya di sini akan membahas tentang tools dan bagaimana cara menampilkannya ya. Nah, jadi yang pertama saya akan memberikan atau cara menampilkannya aja ya terlebih dahulu. Ini jadi yang nggak terlalu penting akan saya keluarin. Misal seperti ini nggak terlalu digunakan. Efek itu sebenarnya penting, tapi di atas sudah ada ya teman-teman. Dikeluarin aja. Object style ini juga nggak terlalu penting. Paragraf karakter ini nggak terlalu penting. Paragraf style di atas juga udah ada sih di teks ini, di bagian atas ini. Paragraf ini juga nggak terlalu penting, jadi dikeluarin aja. Nah, oke, jadi yang pertama kita akan membahas ini ya, menampilkan ya. Jadi menampilkannya apa aja yang perlu ditampilkan itu. Jadi saya akan memberitahunya di Windows ya. Caranya di Windows, terus kalian yang pertama ditampilin itu yang harus dan wajib itu adalah ini ya, objek dan layout. Yaitu ada alik, pathfinder dan transform. Nah, ini perlu banget ya teman-teman. Nah, ini harus kita tampilin, kita taruh sini. Alik berfungsi sebagai untuk meratakan objek. Jadi ini penting banget ini dua ini. Nah, nanti akan saya jelasin juga. Terus selanjutnya selain alik ada juga paragraf, karakter, indeks. Nah, ini glyphs ini juga penting. Nah, glyphs ini untuk simbol ya teman-teman, juga sering digunakan. Terus selain itu ada juga karakter, indeks kalau untuk pembuatan buku ini penting, tapi kalau untuk pembuatan desain yang lain nggak terlalu ya. Misal kalian membuat kalian membuat majalah gitu kan, tidak memerlukan indeks, jadi nggak terlalu penting juga sih sebenarnya. Nah, alik, link sebenarnya yang perlu sih itu ya teman-teman. Terus sama apa ya, ya mungkin itu aja ya, mungkin ya yang perlu. Sama gradien udah ada, gradien, alik, pathfinder, glyphs, pix layer. Nah, oke. Mungkin itu aja dulu ya. Ada beberapa ini. Sebenarnya kalau di tempat saya banyak sih, kalau yang di kerja Rodi
seperti karakter, paragraf, tapi ini sebenarnya juga udah ada sih di teks yang T ini ya teman-teman. Jadi nggak terlalu ada juga. Tabel, oh ya tabel perlu juga ya. Tabel untuk pembuatan tabel. Tabel, oh ya di sini ya. Kita tadi di Advent ya. Di tabel kita nampilinnya. Nah, ini pembuatan tabel. Di sini RST. Di mana ya tempatnya ya? Pokoknya di situ tabel. Jadi kalian keluarin juga ya. Kalau ada tabel kalian keluarin. Ini fungsinya untuk pembuatan tabel. Tapi sebenarnya di atas juga ada sih di sini pembuatan tabel, cara nyetingnya juga. Jadi yang penting itu ada ini dulu ya. Ada 9 tools yang akan saya jelasin. Ada page, layer, link, stroke, ini swatch untuk warna ini ya. Terus ada gradient untuk warna juga. Ada alik, ada pathfinder sama glyphs. Oke, jadi langsung kita mulai dari yang pertama adalah page. Page berfungsi sebagai atau untuk membuat lembar kerja. Jadi ataupun menyetingnya ya. Ini untuk membuat lembar kerja baru, misalnya seperti ini. Nah, jadi dengan page ini kita bisa membuat lembar kerja baru ya, teman-teman, seperti itu. Dan ini unlimited sampai berapapun. Nah, selanjutnya di page ini kita juga bisa bermain di master. Itu udah saya jelasin di materi sebelumnya, materi tentang master ya, di page. Nah, terus layer ini sebenarnya tidak terlalu penting ya, teman-teman. Karena kalau di Adobe InDesign itu kita bermainnya bukan layer, kita bermainnya halaman. Berbeda dengan Adobe Photoshop atau Adobe Illustrator. Kalau Adobe Illustrator atau Adobe Photoshop kita memerlukan layer. Jadi untuk meniban gambar itu kita memerlukan layer. Seperti itu. Terus ada juga link yang ketiga link. Link ini adalah fungsinya untuk gambar. Jadi misal kita klik ini di halaman 4, kita klik misal. Nah, di halaman 4 ini adalah gambar-gambar yang kita gunakan itu masuk di link semua. Nanti kalau ada salah satu yang error atau misal di halaman terakhir nih misal, ini kan kita bisa lihat infonya ya, teman-teman. Misal di tempatnya di screenshot sini 37, misalkan saya hapus linknya saya hapus. Misalnya saya hapus 1 ini ya. Nah, coba kita lihat linknya di folder. Oh, di sini salah folder tadi. Desain buku mini books. Nah, di desain buku terus mini books terus link. Nah, di sini coba saya hapus 1 link. Nah, yang terjadi akan error seperti ini ya. Jadi ini linknya ini error pada gambar. Kita klik di link. Nah, pada gambar 18 teman-teman, pada gambar ini ya. Nah, jadi fungsi dari tool links ini adalah untuk melihat ada berapa gambar yang error gitu. Dan kalau gambar error harus dibenerin dengan cara ya diganti gambarnya ataupun diganti gambarnya atau enggak dihapus. Nah, selain diganti gambarnya kita juga bisa menghapus atau merubah layoutnya. Seperti itu. Jadi langsung aja kita hapus, terus ini kita naikin seperti itu kurang lebih. Ini nggak masalah gitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya ada stroke. Nah, stroke ini berfungsi untuk membuat garis. Jadi ini adalah kombinasi dari tool di sebelah kiri. Di sebelah kiri ada line tool. Nah, misal di sini saya membuat garis. Nah, seperti ini. Nah, fungsi dari stroke ini kita bisa merubahnya. Misal diganti titik-titik atau diganti bulat-bulat atau sebagainya ya. Kita bisa mengaturnya di sini.
Nah, selain itu kita juga bisa memberi anak panah di bagian ujung, entah ujung kanan atau ujung kiri gitu. Misal saya akan membuat anak panah, nah seperti ini kan kurang lebihnya. Kita bisa ganti seperti itu. Jadi untuk membuat desain itu lebih menarik dengan struk gitu. Selanjutnya ada sweat. Ini adalah warna ya teman-teman. Jadi pas kita membuat misal pada teks ini kita bisa mengganti warnanya. Misal ini di T, kita ganti aja misal warna hijau. Nah, seperti ini. Jadi tool ini juga sangat berguna sebenarnya untuk mengganti warna ataupun mengganti objek atau mengganti gambar. Misal kita membuat gambar di sini dengan warna merah. Nah, ini bisa kita ganti dengan sini ya. Dengan swatch ini tadi. Nah, begitupun juga di bawahnya gradasi yang saya jelasin tadi. Gradasi itu untuk warna ya teman-teman. Kalau kita klik seperti ini, nah ini kita bisa mengganti warnanya seperti itu dengan tool gradasi itu. Nah, misalkan diganti warna seperti ini, jadi kita bisa bermain gradasi ya, seperti itu. Terus selanjutnya ada alik. Nah, alik ini adalah salah satu tool yang sangat berguna ya. Misal saya membuat beberapa kotak, kalau kita menggunakan cara manual dilurusin gitu akan susah. Nah, dari alik ini bisa membuat lurus semuanya. Misal seperti ini saya rata atas, nah, jadi dia udah otomatis lurus seperti itu. Atau saya rata kiri, nah rata kiri seperti ini, ya, kurang lebih. Padahal ini ada 4 kotak seperti itu. Nah, terus selain itu kita juga bisa menggunakan alik bisa alik to selection. Jadi ini untuk yang sama-sama kita aktifin. Misal ini sama ini kita aktifin, itu kita menggunakan alik to selection. Nah, ada juga alik to key object. Jadi adalah objek yang kita kunci, atau alik to margin. Jadi untuk margin, jadi misal ini saya copy misal di bagian bawah sini ya. Nah, kalau aliknya kita ganti alik to margin, ini adalah mengikuti margin. Jadi misal kita menggunakan rata tengah, ya dia di tengah seperti itu. Begitupun PEX. Kalau PEX itu yang keseluruhan, kalau yang margin itu cuma di bagian sini ya teman-teman, bagian dari sini sampai sini marginnya gitu. Nah, kalau yang bagian spread itu juga sama gitu. Nah, kan itu untuk bagian spread sama dengan pack itu sama gitu. Nah, itu tergantung kalian. Nah, terus selanjutnya ada Pathfinder. Pathfinder adalah tool yang menurut saya juga berguna. Di Adobe InDesign ini kita bisa membuat kotak, rounded, segitiga, dan lain sebagainya ini ya. Selain itu kita juga bisa menggabungkan 2 objek menggunakan Pathfinder. Misalkan saya membuat 2 objek, nah dia bakal gabung seperti ini. Ataupun juga kita bisa menggunakan pemotong dan sebagainya. Ini fungsi dari Pathfinder. Nah, yang terakhir ada Glyphs. Glyphs ini adalah berfungsi sebagai simbol. Jadi kalau kita membuat teks atau kita mendesain sesuatu, majalah atau buku, apalagi kalau buku matematika seperti itu ya, itu pasti banyak banget simbolnya. Misal seperti ini adalah simbol, terus tanda silang, tanda checklist, tanda X, dan lain sebagainya. Itu kita menggunakan glyphs gitu. Jadi kita nggak membuat manual atau kita nggak menggunakan yang ada di keyboard gitu. Dan terkadang di keyboard pun nggak ada gitu. Kayak ini kan V ya. Ini kan V pada pelajaran matematika dulu ada istilahnya kayak gini. Nah, ini kan nggak mungkin kita gambar kan. Kalau kita gambar manual sebenarnya juga bisa, tapi nggak mungkin sama gitu. Nah, makanya ini adalah kita menggunakan glyphs gitu. Dan caranya ya udah langsung di double klik aja gitu, langsung berubah otomatis. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah,
Jadi Glyphs ini juga sangat berguna untuk tool spesial di sebelah kanan pada Adobe InDesign. Oke, mungkin segitu aja materi kita pada kali ini. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Sekian dari saya dan terima kasih.